Keheningan sering dianggap sebagai tanda kebingungan atau ketidakpastian. Tetapi dalam banyak kasus, diam bisa menjadi bentuk pengendalian diri yang sangat kuat. Keheningan bukanlah ketidakmampuan untuk berbicara, melainkan keputusan sadar untuk tidak memberikan reaksi yang impulsif terhadap situasi yang penuh emosi. Dalam dunia yang serba cepat dan penuh tuntutan untuk selalu memberikan respon, memilih untuk diam bisa menjadi bentuk hukuman yang tenang, bukan karena kita tidak tahu apa yang harus dikatakan, tetapi karena kita tahu persis apa yang sedang kita lakukan. Keheningan ini menyimpan kekuatan yang lebih dalam daripada yang sering terlihat. Dalam konteks hubungan atau interaksi yang emosional, keheningan bisa menjadi ujian bagi kedua belah pihak. Ini bukan hanya tentang kehilangan atau ketidakpastian, tetapi lebih kepada ujian batin. Sejauh mana seseorang bisa bertahan dalam ketegangan tanpa terpengaruh. Keheningan memberi ruang untuk observasi, untuk melihat apakah seseorang akan terpecah atau tetap tenang. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan tindakan orang lain, namun kita dapat mengendalikan bagaimana kita meresponsnya. Keheningan dalam hal ini menjadi alat untuk menunjukkan bahwa kita tidak terikat pada dinamika eksternal dan bahwa kita mampu menjaga ketenangan. Meskipun dunia di sekitar kita penuh dengan kebisingan dan ekspektasi, keheningan dalam hubungan seringkali berfungsi sebagai taktik yang disengaja, baik oleh seseorang yang menarik diri maupun oleh mereka yang bertahan dalam keheningan. Hal ini bukan hanya tentang menghindari konfrontasi atau percakapan, melainkan sebuah bentuk pengujian emosional yang halus dan terkadang tidak disadari. Ketika seseorang memilih untuk diam, mereka tidak hanya mundur tanpa alasan, tetapi lebih kepada mengamati bagaimana kita merespons ketidakhadiran mereka. Keheningan menjadi alat untuk menguji batas ketahanan emosional kita. Apakah kita akan terjerat dalam ketidakpastian atau tetap teguh dalam kebisuan itu? Dalam konteks ini, keheningan bisa dianggap sebagai perang psikologis yang sengaja dirancang. Keheningan bukan berarti seseorang tidak peduli atau tidak tahu apa yang harus dilakukan, melainkan bentuk evaluasi terhadap respons kita. Apakah kita akan merespons dengan reaksi emosional yang berlebihan atau memilih untuk tetap tenang? Hal ini membuka ruang bagi keteguhan batin kita untuk diuji. Stoikisme mengajarkan bahwa kita harus memisahkan diri dari kebutuhan untuk selalu mendapatkan klarifikasi atau penjelasan dari orang lain. Keheningan memberikan kita kesempatan untuk menguji diri sendiri. Apakah kita mampu berdiri tanpa tergantung pada persetujuan atau reaksi orang lain? Keheningan tersebut bukan sekadar untuk melihat seberapa banyak kita akan menderita, tetapi untuk melihat sejauh mana kita dapat mengendalikan diri dan tidak terjebak dalam permainan emosi yang tidak sehat. Dengan demikian, keheningan dapat menjadi alat untuk mengukur seberapa banyak kita telah berkembang dalam mengendalikan diri dan memperkuat ketahanan emosional. Filosofi Stoikisme mengajarkan kita bahwa meskipun kita tidak dapat mengendalikan tindakan orang lain, kita memiliki kendali penuh atas cara kita meresponsnya. Prinsip ini sangat relevan dalam menghadapi keheningan yang diberikan oleh orang lain. Keheningan mereka bukanlah cerminan dari nilai diri kita, melainkan ruang kosong yang bisa kita isi dengan keteguhan atau ketakutan. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak boleh mengukur nilai diri kita berdasarkan apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh orang lain, terutama ketika mereka memilih untuk menarik diri. Ketika seseorang menarik diri atau memberikan keheningan, banyak orang merasa terancam secara emosional, bahkan merasa tidak dihargai atau diabaikan. Namun, dalam pandangan Stoikisme, kita harus melihat ini bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai kesempatan untuk menguji ketahanan diri kita. Keheningan bukan berarti bahwa kita kurang berharga atau tidak dicintai. Itu hanya menciptakan ruang bagi kita untuk tetap tenang dan mengelola respons emosional kita. Alih-alih merespons secara impulsif atau mencari penjelasan, Stoikisme mendorong kita untuk tetap berada dalam kendali penuh atas diri kita, untuk tidak menyerahkan kekuatan kita kepada orang lain. Penting untuk menyadari bahwa tidak semua keheningan harus dijawab. Terkadang, kekuatan sejati terletak pada kemampuan untuk menahan diri, tidak membalas, dan tidak merespons, dengan tidak membiarkan keheningan tersebut mengganggu ketenangan batin kita. Kita menunjukkan bahwa kita tidak bergantung pada pengakuan eksternal untuk merasa utuh dan bernilai. Keheningan menjadi simbol kekuatan yang berasal dari pengendalian diri dan kedewasaan emosional
dalam dunia yang penuh dengan dinamika emosional. Kita seringkali diajarkan bahwa kita harus bertindak segera dan membalas setiap tindakan atau kata yang diberikan kepada kita. Namun, Stoikisme mengajarkan hal yang sebaliknya. Kekuatan sejati terletak pada kemampuan untuk tidak bereaksi secara impulsif terhadap peristiwa atau orang yang menguji ketahanan batin kita. Keheningan yang diberikan oleh orang lain, meskipun bisa terasa mengganggu atau menyakitkan, bukanlah sesuatu yang harus dibalas dengan amarah atau pembelaan diri. Sebaliknya, inilah saatnya untuk melatih pengendalian diri. Terkadang, keinginan untuk membalas atau menjelaskan diri kita timbul sebagai respons terhadap rasa tidak dihargai atau rasa sakit emosional yang muncul akibat keheningan tersebut. Namun, membalas atau mencari penjelasan hanya akan memperburuk keadaan. Keheningan yang disengaja oleh orang lain bukanlah indikasi dari nilai diri kita, dan kita tidak perlu membiarkan diri kita terjebak dalam kebutuhan untuk membuktikan sesuatu kepada mereka. Stoikisme mengajarkan kita untuk melihat situasi ini sebagai kesempatan untuk menguji keteguhan dan kedewasaan emosional kita. Reaksi impulsif hanya akan memperpanjang ketegangan emosional dan menarik kita lebih dalam ke dalam permainan emosional yang tidak sehat. Sebaliknya, dengan tidak membalas dan memilih untuk tetap tenang, kita tidak hanya menghindari konflik, tetapi juga mengambil kembali kendali atas diri kita. Keheningan yang dipilih dengan bijak akan menunjukkan bahwa kita tidak terpengaruh oleh dinamika eksternal dan bahwa kita mampu menjaga ketenangan batin. Meskipun dunia di sekitar kita penuh dengan ketidakpastian dan tantangan, kepergian seseorang seringkali meninggalkan luka emosional yang mendalam. Namun, yang lebih menyakitkan bukan hanya karena mereka pergi, tetapi karena terkadang kepergian itu bisa dirancang untuk menyakiti kita. Dalam banyak kasus, seseorang mungkin memilih untuk pergi bukan karena mereka mencari kedamaian, tetapi untuk menguji apakah kita akan terpuruk dalam ketidakpastian dan ketidakjelasan yang mereka tinggalkan. Keheningan yang mereka pilih bisa menjadi strategi emosional yang menguji sejauh mana kita akan bertahan atau apakah kita akan kehilangan arah. Stoikisme mengajarkan kita bahwa dalam menghadapi kepergian, kita harus menjaga ketenangan dan tidak terbawa oleh perasaan yang dipicu oleh keheningan tersebut. Keheningan yang diberikan oleh orang lain bukanlah sinyal dari ketidakpedulian mereka, tetapi lebih kepada cara mereka menguji apakah kita akan terjatuh dalam kesedihan atau tetap teguh dalam menghadapi ketidakpastian. Sebagai respons, kita diajarkan untuk tidak terjebak dalam kecemasan tentang ketidakjelasan ini, karena kita memiliki kontrol penuh atas cara kita merespons perasaan kita sendiri. Keheningan bukanlah bentuk penolakan terhadap kita, tetapi sebuah peluang untuk membuktikan bahwa kita bisa berdiri teguh tanpa tergantung pada kehadiran atau perhatian orang lain. Kepergian seseorang dan keheningan yang mereka tinggalkan bukan untuk mengukur apakah kita masih membutuhkan mereka, tetapi untuk menguji sejauh mana kita bisa mengendalikan diri kita sendiri dan tetap tenang meski dunia di sekitar kita merasa turbulent. Keheningan itu pada akhirnya memberi kita kekuatan untuk menemukan kembali keteguhan dalam diri kita sendiri. Keheningan seringkali dianggap sebagai bentuk kelemahan atau kegagalan dalam menghadapi konflik emosional. Namun, dalam perspektif Stoikisme, keheningan yang dipilih dengan sadar adalah bentuk pembalasan yang paling kuat dan berwibawa. Ketika seseorang mengabaikan kita atau menarik diri tanpa penjelasan, respons kita yang paling kuat bukanlah balasan verbal atau tindakan impulsif, melainkan kemampuan untuk tidak bereaksi sama sekali. Ini bukan tentang membalas mereka dengan diam, tetapi tentang membebaskan diri kita dari ketergantungan emosional mereka. Keheningan yang disengaja menunjukkan bahwa kita tidak lagi mencari validasi dari orang lain. Dengan memilih untuk tetap tenang dan tidak memberikan respons terhadap tindakan mereka, kita mengambil kendali penuh atas diri kita. Diam di sini bukan berarti menyerah atau kalah, tetapi justru memilih untuk tidak terjerat dalam permainan emosional yang bisa merusak ketenangan batin kita. Dalam banyak kasus, mereka yang mengabaikan kita atau mencoba menguji kita dengan keheningan justru akan merasa terkejut ketika kita tidak bereaksi sesuai dengan harapan mereka. Keheningan yang dipilih dengan bijak adalah cara untuk menghentikan dinamika yang tidak sehat dan memutuskan ketergantungan kita pada orang lain. Ini adalah bentuk kekuatan yang tidak terlihat, namun sangat kuat. Dengan memilih untuk tidak membalas, kita mengirimkan pesan yang lebih kuat daripada kata-kata atau tindakan apapun bahwa kita tidak akan dikuasai oleh perasaan
atau orang lain. Keheningan ini menjadi pernyataan bahwa kita menghargai diri. Kita lebih dari kebutuhan untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Rasa sakit seringkali dipandang sebagai musuh yang harus dihindari. Tetapi dalam filosofi Stoikisme, rasa sakit dapat menjadi guru yang sangat berharga. Ketika seseorang pergi atau kita menghadapi perpisahan yang menyakitkan, banyak yang berusaha menghindari rasa sakit tersebut dengan berbagai cara. Namun, Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak melarikan diri dari rasa sakit, melainkan untuk menghadapinya dengan keberanian dan kebijaksanaan. Rasa sakit bukanlah sesuatu yang harus dilawan, tetapi diterima dan diproses untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita. Rasa sakit yang muncul akibat kehilangan atau kekecewaan seringkali membuka lapisan-lapisan dalam diri kita yang selama ini tersembunyi. Ketika seseorang yang kita cintai pergi atau hubungan berakhir, kita bukan hanya merasakan kehilangan mereka, tetapi juga menyadari bagian dari diri kita yang belum sembuh. Proses ini adalah bagian penting dari penyembuhan, menerima dan memahami rasa sakit tanpa membiarkannya mengendalikan kita. Stoikisme mengajarkan bahwa rasa sakit memiliki cara untuk menunjukkan pada kita bagian-bagian diri yang perlu diperbaiki. Dan ini adalah kesempatan untuk berkembang. Alih-alih menutup diri atau mengabaikan perasaan yang muncul, kita diajarkan untuk duduk dengan rasa sakit itu, mengamati dan memahaminya. Ketika kita tidak lagi melarikan diri dari rasa sakit, kita mulai menyadari bahwa itu bukanlah akhir, tetapi awal dari transformasi yang lebih besar. Rasa sakit, jika diterima dengan kesadaran, dapat membantu kita tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih utuh. Kehilangan seringkali membawa kita pada titik terendah dalam hidup, menguji batas kesabaran dan ketahanan kita. Namun, dalam perspektif Stoikisme, kehilangan bukanlah akhir, melainkan bagian dari proses perubahan yang lebih besar. Ketika seseorang yang kita anggap penting dalam hidup pergi, itu tidak hanya menguji rasa sakit emosional kita, tetapi juga memperkenalkan kita pada kesempatan untuk menemukan kekuatan yang lebih dalam dari diri kita sendiri. Kehilangan ini, meskipun menyakitkan, menjadi momen di mana kita dapat mengevaluasi diri dan memahami betapa banyaknya kita bergantung pada orang lain untuk merasa utuh. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengontrol apa yang terjadi di luar diri kita, termasuk keputusan orang lain untuk pergi. Namun, kita memiliki kendali penuh atas bagaimana kita meresponsnya. Kehilangan membuka ruang untuk refleksi diri yang lebih dalam, mengungkapkan ketergantungan emosional yang mungkin kita tidak sadari sebelumnya. Proses ini bukan hanya tentang meratapi apa yang telah hilang, tetapi tentang memahami bahwa kita bisa berdiri teguh tanpa bergantung pada orang lain untuk merasa lengkap. Melalui kehilangan, kita belajar untuk menghargai diri kita sendiri lebih dalam. Bukan karena kita membutuhkan orang lain untuk mengisi kekosongan tersebut, tetapi karena kita menyadari kekuatan dalam diri kita untuk tumbuh dan bertransformasi. Kehilangan membawa kita ke titik di mana kita bisa melepaskan ketergantungan pada orang lain dan belajar untuk mencintai dan menghargai diri kita sendiri dengan cara yang lebih sehat dan lebih mandiri. Setelah seseorang pergi, kita seringkali merasa terjebak dalam perasaan kehilangan dan kebingungan. Namun, Stoikisme mengajarkan kita untuk mengalihkan fokus dari rasa sakit akibat perpisahan tersebut kepada pengendalian diri kita sendiri. Kehilangan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi kesempatan untuk memperkuat kendali batin dan memastikan bahwa kita tidak membiarkan perasaan kita dikendalikan oleh orang lain atau peristiwa eksternal. Pengendalian diri setelah kepergian seseorang menunjukkan bahwa kita tidak bergantung pada orang lain untuk merasakan kedamaian dalam hidup kita. Kepergian seseorang dapat memicu perasaan tidak aman, tetapi justru disinilah kita harus memilih untuk tidak bereaksi secara impulsif. Ketika kita memilih untuk tidak menghubungi atau mencari klarifikasi, kita membebaskan diri dari ketergantungan emosional yang mungkin selama ini membelenggu kita. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak membiarkan perasaan kita terembang-ambing oleh tindakan atau ketidakhadiran orang lain. Sebab kita belajar untuk menemukan kedamaian dalam diri kita sendiri dan menerima kenyataan bahwa kita dapat tetap utuh meskipun orang yang kita cintai atau hargai telah pergi. Mengendalikan diri setelah kepergian adalah langkah besar menuju kedewasaan emosional. Ini bukan tentang menjadi dingin atau acuh tak acuh, tetapi tentang memilih untuk tidak mengizinkan perasaan kita dikendalikan oleh harapan atau tindakan orang lain. Dengan memilih
untuk tetap tenang. Kita mengungkapkan bahwa kita telah mencapai kedamaian yang lebih dalam, sebuah kedamaian yang tidak bergantung pada orang lain, tetapi pada kesadaran diri kita sendiri. Kesadaran diri sebagai kemenangan sejati dalam perjalanan hidup. Kita seringkali mencari pengakuan dari orang lain, terutama setelah menghadapi kesulitan atau perpisahan. Namun, Stoikisme mengajarkan kita bahwa kemenangan sejati bukan terletak pada seberapa banyak orang lain menghargai kita, tetapi pada seberapa dalam kita bisa mengenal diri kita sendiri dan tetap berdiri teguh tanpa bergantung pada validasi eksternal. Kesadaran diri yang tumbuh setelah kita mengalami kehilangan atau kesulitan adalah kemenangan yang paling murni dan tahan lama. Ketika kita berhenti mencari pengakuan dari orang lain, kita mulai menunjukkan keteguhan batin yang sejati. Ketika seseorang yang kita anggap penting pergi atau mengabaikan kita, reaksi yang kita pilih untuk menunjukkan siapa diri kita. Dalam momen tersebut, kita diajarkan untuk tidak mengemis perhatian atau penjelasan, tetapi untuk menjaga harga diri dan kedamaian batin kita. Dengan tidak tergoda untuk membalas atau menunjukkan perasaan kita menunjukkan bahwa kita sudah cukup mengenal diri kita sendiri dan tidak membutuhkan pengakuan dari orang lain untuk merasa bernilai. Kemenangan atas diri sendiri datang ketika kita berhenti memandang perpisahan atau pengabaian sebagai tanda kegagalan. Sebaliknya, kita mulai melihatnya sebagai kesempatan untuk memperkuat karakter kita, menghargai diri kita, dan memprioritaskan kesejahteraan emosional kita. Kesadaran bahwa kita mampu bertahan dan tetap utuh meskipun menghadapi tantangan adalah pencapaian terbesar. Inilah kemenangan yang sejati, yang tidak membutuhkan pembenaran atau penjelasan kepada siapapun. Penerimaan dan penyembuhan melalui keheningan-keheningan seringkali dianggap sebagai ruang kosong yang harus dihindari atau diisi, terutama dalam situasi emosional yang sulit. Namun, dalam filosofi Stoikisme, keheningan bukanlah sesuatu yang harus dihindari, tetapi merupakan sarana penyembuhan yang penuh makna. Ketika kita memilih untuk diam, terutama setelah perpisahan atau kehilangan, kita memberi diri kita kesempatan untuk menerima kenyataan dengan tenang, tanpa tergoda untuk mencari penjelasan atau justifikasi. Keheningan menjadi ruang di mana kita tidak lagi bergantung pada dinamika eksternal atau harapan orang lain untuk merasa tenang. Penerimaan terhadap kenyataan termasuk perpisahan atau perubahan dalam keheningan memungkinkan kita untuk mulai menyembuhkan diri kita. Keheningan bukanlah penolakan, melainkan bentuk penerimaan diri dan keadaan. Ketika kita berhenti berusaha menjelaskan atau membalas, kita memberi diri kita ruang untuk memproses perasaan kita tanpa terganggu oleh ekspektasi atau dorongan untuk membuktikan sesuatu. Dalam keheningan itu, kita mulai belajar untuk berdamai dengan rasa sakit dan mulai menyembuhkan luka batin yang mungkin telah lama terpendam. Stoikisme mengajarkan bahwa kedamaian sejati datang bukan dari pengakuan orang lain atau dari memperbaiki hubungan yang rusak, tetapi dari kemampuan kita untuk menerima kenyataan apa adanya dan meresponsnya dengan ketenangan batin. Keheningan yang dipilih dengan bijak memungkinkan kita untuk membangun kembali diri kita lebih kuat dan lebih bijaksana, tanpa perlu melibatkan dinamika emosional yang tidak sehat. Ini adalah langkah penting dalam proses penyembuhan dan transformasi diri. Kesimpulan, transformasi dari keheningan dan pemulihan diri keheningan yang awalnya bisa terasa seperti hukuman atau kesepian, ternyata memiliki kekuatan luar biasa dalam proses penyembuhan dan transformasi diri. Dalam filosofi Stoikisme, keheningan bukan sekadar ketidakhadiran kata-kata, tetapi sebuah pilihan untuk menjaga ketenangan batin. Bahkan ketika dunia di sekitar kita penuh dengan ketidakpastian dan gangguan emosional, keheningan memberikan kita kesempatan untuk tidak bereaksi secara impulsif terhadap perasaan atau tindakan orang lain, tetapi untuk lebih mendalam melihat diri kita dan menghargai kemampuan kita untuk bertahan tanpa bergantung pada pengakuan eksternal. Melalui keheningan, kita belajar untuk menerima kenyataan dan merespons peristiwa hidup dengan kesadaran penuh, bukan dengan rasa takut atau keinginan untuk membuktikan diri. Proses ini bukan hanya tentang menghindari emosi negatif, tetapi tentang memperkuat karakter kita dengan memilih untuk tetap tenang, terlepas dari apa yang terjadi di luar. Keheningan memberi kita ruang untuk memperbaiki hubungan kita dengan diri sendiri, menghapus ketergantungan pada orang lain, dan menemukan kembali kekuatan batin yang mungkin telah lama terabaikan
transformasi sejati datang ketika kita berhenti mencari pengakuan dan menerima bahwa nilai diri kita tidak bergantung pada orang lain. Keheningan yang dipilih dengan bijak tidak hanya menyembuhkan, tetapi juga membuka jalan bagi kebebasan emosional yang lebih besar. Kita belajar bahwa kemenangan terbesar bukanlah membuktikan sesuatu kepada orang lain, tetapi menjaga kedamaian dalam diri kita sendiri tanpa terpengaruh oleh dinamika luar yang tidak sehat.